Shalom, ini kita mulai sesi 4 daripada tantangan Elia tahun 2022. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi hamba-hamba Tuhan. Kalau ingin mendapatkannya, email saya saja, elijah003@gmail.com. Sekali lagi email saya, elijah003@gmail.com. Ya, saya mau mute semua dulu ya. Nanti bisa tunggu ya. Oke, kita mulai sesi 4. Temanya otoritas. Ciri-ciri iman yang memindahkan gunung, kita akan belajar itu. Terus yang kedua, iman perwira yang mengherankan Yesus. Kenapa murid-murid Yesus gagal mengusir setan ayan dari anak itu di Matius 17 itu? Ya, mari kita akan ulangi sedikit. Matius 17 ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Nah, itu yang kita belajar minggu yang lalu. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kenapa kami gagal? Saudara masih teringat pada waktu Yesus dengar laporan tentang kegagalan mereka, Yesus membentak mereka dengan keras sekali. Hai kamu orang yang kurang percaya, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ya, masih ingat. Waktu mereka gagal, Yesus tidak senang sekali, kecewa sekali. Terus ayat 20, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kamu gagal karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, bukan sebesar biji sesawi, bukan iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, kepada setan ini, kepada penyakit ini, pindah dari tempat ini ke sana, pergi, keluar. Maka gunung ini, penyakit ini, setan ini akan pindah. Jadi begini, mereka gagal usir setan itu karena mereka kurang iman yang memindahkan gunung. Nah, iman ini yang kita akan selidiki. Iman yang memindahkan gunung. Nah, itu sebabnya seringkali kita gagal menyembuhkan orang sakit karena kita kurang iman yang memindahkan gunung. Bukan kurang iman kepada Tuhan, itu lain, tapi kita kurang iman yang memindahkan gunung. Mari kita fokus kepada iman yang memindahkan gunung. Lukas 7 ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Nah, perhatikanlah saudara, mereka tidak minta Yesus datang mendoakan hambanya. Tidak mendoakan hambanya, tapi menyembuhkan hambanya. Jadi saudara, kita harus belajar pakai kata-kata yang benar, yang alkitabiah. Kita tidak mendoakan orang sakit. Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan murid-muridnya mendoakan orang sakit. Tidak pernah, saudara. Tapi setiap kali dia perintahkan mereka menyembuhkan orang sakit. Jadi saudara, kata-kata kita ini harus menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, waktu itu, orang di situ tahu bahwa Yesus dan murid-muridnya bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi, kalau ada orang sakit, mereka minta Yesus menyembuhkan orang sakit itu.
bukan mendoakan orang sakit seperti hari ini, saudara. Memang hari ini tradisi kita tidak lain mendoakan orang sakit, tapi tradisi itu tidak alkitabiah. Menurut Perjanjian Baru, kita menyembuhkan orang sakit. Murid-murid Yesus diperintahkan, diajar menyembuhkan orang sakit. Jadi hari ini seharusnya jangan kita mendoakan orang sakit atau menyembuhkan orang sakit. Bagaimana ya? Hari ini seharusnya mendoakan orang sakit atau menyembuhkan orang sakit. Jelas ya, hari ini kita seharusnya menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya mendoakan orang sakit saja. Kalau mendoakan orang sakit artinya sembuh nggak sembuh urusan Tuhan. Kadang-kala sembuh, kadang-kala tidak sembuh. Tapi yang Tuhan perintahkan kepada kita bukan mendoakan orang sakit, tapi menyembuhkan orang sakit. Artinya melayani orang sakit sampai dia sembuh. Sebagai buktinya, Yesus itu satu-satu jalan kepada Bapa kami yang di surga. Nah, ini ambil dari filem itu, ya. Nah, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Nah, kemungkinan perwira ini teringat bahwa Yesus itu orang Yahudi dan dia sendiri orang kafir, dan orang Yahudi biasanya tidak naik ke rumah orang kafir. Jadi, perwira ini dia mau menghormati Yesus. Jadi, bagaimana dia pikir Yesus dapat menyembuhkan hambanya kalau dia enggak datang ke rumah? Bagaimana? Ya, mari. Perwira ini berkata kepada Yesus, tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Apakah dia minta Yesus mendoakan hambanya? Tidak. Dia minta Yesus katakan saja sepatah kata untuk menyembuhkan hambanya. Dia minta Yesus menyembuhkan hambanya dengan katakan sepatah kata, saudara. Nah, sepatah kata apa yang dia mau Yesus katakan? Mari. Dia tahu Yesus berotoritas menguasai sakit penyakit. Dia tahu. Dia pernah dengar kesaksiannya. Yesus keluar perintah saja. Orang sakit sembuh. Jadi dia ngerti Yesus punya otoritas, punya kuasa menguasai sakit penyakit. Dia tahu. Misalnya, saudara piara anjing. Ya. Anjing itu bawahan kita. Saudara jadi bos. Ya, betul enggak? Anjing itu bawahan, saudara jadi bos. Nah, kalau saudara mau anjing saudara duduk, bagaimana ya? Apakah kita berdoa kepada Tuhan supaya anjing kita duduk? Oh Tuhan, tolonglah, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan, aku mau supaya anjing saya duduk. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Apakah begitu, saudara? Tidak, itu mustahil, ya. Apakah kita bernubuat kepada anjing kita supaya ia duduk? Pakai nubuat? Oh, aku memproklamirkan kamu duduk. Ya, begitu. Aku deklarasikan kamu duduk. Apakah pakai nubuatan, saudara, supaya duduk? Tidak. Kita pakai perintah. Betul? Kita perintahkan dia duduk. Jadi, perwira ini, dia minta Yesus keluar perintah kepada penyakit hambanya. Kenapa? Karena dia tahu Yesus punya otoritas menguasai sakit penyakit. Ya, jadi dia enggak mau Yesus berdoa atau bernubuat, tapi dia mau Yesus keluar perintah saja. Karena dia tahu Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Jelas ya? Jelas. Nah, kita tahu Yesus sudah memberikan kepada kita murid-muridnya otoritas
menyembuhkan orang sakit. Itu sudah jelas, ya. Itu dari Lukas 9 ayat 1 dan 2, nanti diulangi. Jadi saudara, kita jangan hanya mendoakan orang sakit saja. Jangan. Kita akan menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas ilahi dengan mengeluarkan perintah dalam nama Yesus. Itu caranya kita menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Menjalankan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan keluarkan perintah dalam nama Yesus. Dan sakit penyakit dan setan-setan seperti anjing kita harus dan akan tunduk kepada perintah kita. Nah, mari kita selidiki apa yang sangat difahami oleh perwira ini menurut Lukas pasal 7 ini. Mari ya. Dan ini yang jarang difahami pada masa kini oleh gereja. Ya, mari. Lukas 7 ayat 8a. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Nah, perwira ini berotoritas atas bawahannya, atas prajurit-prajuritnya. Jelas, kita ngerti ya, tentara berjalan dengan otoritas. Itu namanya tentara. Jalan dengan otoritas. Nah, inilah perwira itu. Dia ada atasan, ya. Dia harus tunduk kepada atasannya. Itu namanya tentara. Dan di bawah dia adalah prajurit-prajuritnya dan mereka harus tunduk kepada perwira itu. Ini namanya tentara. Perwira tunduk kepada atasan, bawahan harus, mau nggak mau harus tunduk kepada perwira, yaitu atasan mereka. Terus, perwira itu berkata, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, yaitu bawahanku, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, apakah perwira ini bimbang bahawa bawahannya akan tunduk kepada perintahnya? Apakah dia bimbang? Sedikit pun tidak. Tidak bimbang bawahannya akan tunduk kepada perintahnya. Dia yakin, dia tahu. Tidak ada bimbang. Tidak ragu sama sekali. Kenapa? Karena dia mengerti ciri-ciri dari otoritas. Bawahannya harus dan pasti akan menaati perintahnya. Itulah otoritas. Bawahan kita harus pasti akan menaati perintah kita. Jadi di hatinya tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada. Perwira ini adalah tentara. Jadi dia mengerti otoritas. Oleh karena itu, dia sedikit pun tidak meragukan perintahnya akan dijalankan oleh bawahannya. Itu definisi daripada otoritas. Dan hari ini, kita akan mengerti ciri-ciri dari otoritas ini. Kalau mengerti otoritas, di hati kita tidak ada bimbang lagi. Orang sakit akan disembuhkan, setan-setan akan diusir, akan keluar. Jadi, kenapa kita selalu bimbang waktu kita mengeluarkan perintah kepada sakit penyakit dan setan-setan? Kenapa? Pada waktu kita melayani orang sakit, biasanya di hati ada bimbang. Oh, gimana kalau enggak sembuh? Aku malu. Oh, tolonglah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kenapa? Di hati kita selalu ada bimbang waktu melayani orang sakit. Kenapa? Begini. Sakit penyakit setan-setan itu termasuk bawahan kita. Benar? Itu sesuai dengan Lukas 9 ayat 1 dan 2. Sakit penyakit setan-setan, mereka itu bawahan kita. Jadi, kenapa pada waktu kita keluarkan perintah pergi dalam nama Yesus kepada sakit penyakit dan setan-setan, kenapa di hati kita masih bimbang? Kenapa, saudara? Itu pengalaman semua anak-anak Tuhan. Pada waktu mau
keluarkan perintah, menyembuhkan orang sakit, menjalankan mukjizat, selalu ada bimbang. Kenapa, saudara? Kenapa di hati kita selalu ada, oh gimana kalau nggak sembuh, nanti aku malu. Kalau nggak ada mukjizat, mereka nggak mau percaya kepada Yesus. Oh gimana kalau nggak sembuh? Oh tolonglah Tuhan. Kenapa di hati selalu ada bimbang? Kenapa? Itu karena kita tidak mengerti otoritas yang Tuhan berikan kepada kita menguasai sakit penyakit. Mengakibatkan tidak ada iman yang memindahkan gunung. Kalau saudara tidak mengerti ciri-ciri otoritas, nanti saudara tidak punya iman yang memindahkan gunung. Akibatnya gunung itu tidak taat. Sakit penyakit itu, setan-setan itu tidak tunduk kepada perintah saudara karena saudara kurang iman yang memindahkan gunung. Itu sekali lagi akibat daripada tidak mengerti otoritas. Hari ini saudara akan mengerti otoritas. Nah, perwira ini dengan persis mengerti otoritas kerana dia kan tentara. Jadi dia sama sekali tidak bimbang bawahannya pasti akan menaati perintahnya. Dia sama sekali yakin bawahannya akan tunduk kepada perintahnya. Nah, lihat bagaimana reaksinya Yesus yang luar biasa tentang kata-kata perwira itu. Lihatlah. Lukas 7 ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Setelah Yesus mendengar perkataan yang dikatakan oleh perwira itu, ia heran akan dia. Kata-kata apa yang mengherankan Yesus? Yang ini, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Yesus heran waktu dia mendengar kata-kata ini. Kenapa? Yesus terheran karena perwira itu benar-benar mengerti otoritas. Yang hari ini jarang sekali orang percaya mengerti. Hari ini di gereja jarang sekali ada yang mengerti otoritas. Jadi tujuan saya pada hari ini ialah supaya saudara mengerti otoritas. Kalau mengerti otoritas, bisa punya iman yang memindahkan gunung, sakit penyakit dan setan-setan dengan berhasil, dengan efektif. Oleh karena dia mengerti otoritas, perwira ini sama sekali tidak bimbang bawahannya akan menjalankan perintahnya kerana mengerti otoritas. Nah, dia juga tahu Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Jadi dia yakin penyakit hambanya pasti akan taat kepada perintah yang nanti akan dikeluarkan oleh Yesus. Walaupun dari jarak jauh. Kan Yesus belum sampai ke rumahnya. Nah, inilah ciri-ciri otoritas. Otoritas tidak dipengaruhi atau dikurangi oleh jarak. Tidak. Umpamanya, saudara punya bisnis, ya. Saudara punya kantor, juga punya bawahan, ya. Pada suatu hari saudara harus keluar kota atau keluar negeri, ya. Dan di situ saudara teringat, wah di kantor di Jakarta ada sesuatu hal harus diurus. Jadi saudara bisa enggak ambil HP, terus telepon ke bawahan yang ada di kantor di Jakarta, terus keluar perintah untuk urus hal itu? Bisa enggak saudara? Bisa enggak? Bawahan saudara bagaimana jawabnya? Oh bos, enggak mau. Kalau bos di sini, ya boleh aja. Tapi bos di luar negeri, bos ada di Amerika, jadi enggak, saya enggak turut. Mungkinkah begitu saudara? Tidak mungkin. Otoritas itu tidak dikurangi oleh jarak. Saudara boleh di bulan. Bawahan saudara tetap menaati perintah dari saudara. Amin. Itu ciri-ciri daripada otoritas. Tidak dikurangi oleh jarak.
Jadi, bawahan saudara pasti menaati perintah dari bos. Walaupun lewat HP, nggak jadi masalah. Yaitu dari jarak jauh. Betul saudara? Otoritas itu tidak dipengaruhi, tidak dikurangi oleh jarak. Itu ciri-ciri daripada otoritas. Tapi sayang pada masa kini, jarang sekali orang percaya ataupun hamba-hamba Tuhan pun mengerti otoritas yang Tuhan berikan kepada kita menguasai sakit penyakit. Jarang ada yang mengerti. Sayang sekali. Akibatnya, mujizatnya jarang. Kalau ada mujizat, kita terheran. Tapi sebetulnya mujizat itu seharusnya sering. Mujizat itu seharusnya jadi kebiasaan bagi hamba-hamba Tuhan. Lukas 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa, iaitu otoritas kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi di sini Yesus mempercayakan kepada murid-muridnya. Ini tenaga, otoritas ilahi untuk menyembuhkan orang sakit. Usir setan-setan, bukan mendoakan orang sakit. Kenapa? Karena mereka sudah diberi otoritas ilahi ini, tenaga ilahi ini. Dan dengan kuasa ilahi itu, ya mereka boleh usir setan, boleh menjalankan mujizat kesembuhan. Tapi sekarang saudara mulai mengerti otoritas. Amin. Mulai mengerti otoritas. Jadi saudara tidak lagi bimbang waktu menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Tidak bimbang lagi. Kenapa saudara saat ini mengerti otoritas. Apa saja yang dibawa otoritas saudara harus dan akan tunduk kepada perintahmu. Biar mereka tidak mau taat kepada kita, kita paksa mereka tunduk. Sama seperti kita paksa anjing kita duduk. Begini ya. Umpamanya, saudara piara anjing. Anjing itu berdiri di depan saudara. Saudara mau dia duduk. Jadi saudara buka mata, menatap dia. Saudara keluar perintah duduk. Nah, kebetulan pada saat itu, anjing saudara itu nakal. Nggak mau tunduk. Jadi buntutnya goyang-goyang saja. Ya. Jadi bagaimana saudara? Apakah berseru kepada Tuhan? Oh Tuhan tolonglah. Anjingku nggak mau tunduk kepada perintah kau. Tolonglah Tuhan. Apakah saudara berseru kepada Tuhan? Tidak. Bagaimana tindakan saudara? Saudara sekali lagi ulangi perintah. Duduk. Mungkin lebih keras lagi suaramu. Duduk. Jadi anjing saudara mulai duduk, tapi hanya separuh duduk saja. Jadi bagaimana saudara? Apakah bernubuat? Keluar proklamasi? Keluar deklarasi? Ya kah? Tidak. Sekali lagi saudara keluar perintah. Dan ketiga kalinya saudara ulurkan tanganmu. Terus anjing itu ditekan badannya sampai dia duduk. Amin. Kita paksa anjing kita duduk. Itu namanya otoritas. Demikian juga sama dengan sakit penyakit dan setan-setan. Mereka bukan cuma nakal saja. Mereka pemberontak. Mereka memang tidak mau menuruti perintah kita. Kita paksa mereka turuti perintah kita. Kita paksa mereka keluar. Dengan menjalankan otoritas, dengan tekun. Ya, mula-mula kami diuji oleh mereka. Mungkin mula-mula mereka nggak mau keluar. Ya, pada saat itu saudara jangan mulai bimbang. Kita diuji. Jadi kita terus paksa mereka. Terus keluar perintah dalam nama Yesus. Akhirnya mereka ngerti. Wah, ini orang nggak mau kalah. Orang ini ngerti otoritasnya. Orang ini nggak mau angkat tangan. Jadi, saya cepat-cepat keluar. Begitu caranya. Amin, saudara. Sekarang, kita kembali ke Yesus yang terheran akan kata-kata yang dikeluarkan oleh si perwira itu.
Lukas 9 ayat, Lukas 7 ayat 9. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Wah, perwira ini punya iman sebesar ini yang Yesus tidak pernah jumpai di antara orang Israel. Kenapa? Kenapa? Karena dia mengerti persis ciri-ciri daripada otoritas. Itulah iman yang memindahkan gunung. Atau iman seperti biji sesawi. Nah, biar hari ini dijelaskan lagi, ya. Dijelaskan lagi. Iman besar apakah yang punya perwira ini yang Yesus tidak pernah jumpai di Israel? Iman besar apakah? Mari. Nah, tentu saja perwira ini punya iman kepada Tuhan. Itu jelas, ya. Yaitu dia yakin Tuhan bisa menyembuhkan hambanya. Itu jelas dia punya iman kepada Tuhan. Tetapi ada orang lain yang datang kepada Yesus yang punya iman yang sama seperti perempuan yang sakit pendarahan itu di Markus 5. Dia datang kepada Yesus, hatinya dia berpikir, asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi perempuan itu juga punya iman kepada Yesus seperti perwira ini. Perempuan ini juga punya iman Yesus dapat menyembuhkannya. Jadi bagaimana iman perwira itu berbeda sampai mengherankan Yesus? Apa bedanya, saudara? Ada dimensi yang baru pada imannya perwira itu. Ada dimensi baru. Sesuatu hal yang baru, saudara. Karena dia mengerti otoritas. Dia tahu bahawa Yesus dapat menyembuhkan hambanya dari jarak jauh dengan keluarkan perintah saja. Tanpa mengalirkan tenaga kesembuhan dengan meletakkan tangan atas hamba yang sakit itu. Ya, ngerti enggak? Otoritas itu tidak dikurangi oleh jarak. Sedikit pun tidak. Ya. Nah, perempuan yang sakit pendarahan di Markus 5 itu, dia hanya mengerti tenaga kesembuhan saja yang mengalir dengan menjamah jubah Tuhan Yesus. Itu yang saja yang dia mengerti. Tenaga kesembuhan. Perempuan itu tidak mengerti otoritas. Tapi otoritas itu lebih tinggi daripada tenaga kesembuhan. Jadi saudara harus mengerti otoritas. Tetapi karena perwira itu mengerti otoritas, ia tahu bahawa Yesus dapat keluarkan perintah dari jarak jauh. Misalnya, pergi dan penyakit yang masih jauh itu harus tunduk dan hambanya pasti akan sembuh. Jadi, otoritas itu lebih bermanfaat, lebih tinggi daripada tenaga kesembuhan. Jadi, saudara-saudari yang kekasih, belajarlah otoritas, belajarlah ciri-ciri daripada otoritas. Kalau mengerti otoritas dengan baik, saudara akan punya iman yang memindahkan gunung, yang memindahkan setan-setan, yang memindahkan sakit penyakit. Banyak orang akan disembuhkan, dilepaskan, dan banyak orang akan bertobat, percaya kepada Yesus setelah mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan pakai saudara untuk menjalankan. Perwira itu tidak bimbang, bawahannya pasti akan menjalankan perintahnya. Dia dari jarak jauh. Dia tahu Yesus punya otoritas yang sama menguasai sakit penyakit dan setan-setan. Otoritas yang sama. Berlaku dari jarak jauh. Jadi dia tidak bimbang pada waktu Yesus mengeluarkan perintah dari jarak jauh dengan otoritas. Penyakit itu pasti akan tunduk dan hambanya pasti sembuh. Oleh karena perwira itu dengan persis mengerti otoritas yang diberikan kepadanya menguasai bawahannya,
Dan dia tahu bahwa Yesus punya otoritas yang sama menguasai sakit penyakit. Yesus berkata dia punya iman sebesar ini, yaitu iman tanpa bimbang, yaitu iman yang memindahkan gunung. Dan itu oleh karena dia mengerti otoritas. Jadi saudara harus mengerti otoritas. Mengerti bagaimana menjalankan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Usir setan dalam rangka penginjilan dan menjangkau orang-orang baru untuk kerajaan surga. Kalau saudara mengerti ciri-ciri otoritas yang Tuhan berikan kepada kita menguasai sakit, penyakit, dan setan-setan, saudara akan punya iman yang memindahkan gunung untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dengan efektif, yaitu iman tanpa bimbang. Dan apa yang terjadi pada waktu Yesus katakan sepatah kata kepada hamba yang sakit itu? Apa yang terjadi? Yaitu waktu dia keluarkan perintah dari jarak jauh dengan otoritas, apa yang terjadi? Hamba itu sembuh. Ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Otoritas itu tidak dikurangi oleh jarak ataupun oleh jumlah. Murid-murid Yesus hari ini juga bisa menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh dengan menjalankan otoritas. Saudara bisa menyembuhkan orang sakit. Sebetulnya, pada waktu kita menyembuhkan orang sakit lewat Zoom, itu pakai otoritas saja, saudara. Kita juga bisa menyembuhkan beberapa orang sakit pada saat yang sama dengan menjalankan otoritas, dan orang-orang sakit itu akan sembuh, saudara. Itulah ciri-ciri daripada otoritas. Tidak dikurangi oleh jarak ataupun oleh jumlah. Nanti saya kasih perumpamaan, ya. Ini satu kesaksian hamba Tuhan di India, namanya Pendeta Simon Huck. Mulai tahun 2000, saya ke India, dia dilatih berkali-kali. Dia dilatih dengan tantangan Elia. Akhirnya, Tuhan mulai pakai dia menjadi terkenal di India. Jadi dia diberi kesempatan untuk bawa firman Tuhan kepada 2 juta orang. Satu kebaktian 2 juta orang. Ya, ini hanya bisa terjadi di India saja. Nah, pada waktu kebaktian itu, dia bawa firman Tuhan, bawa Injil dulu. Habis itu dia tanya, siapa mau bertobat, percaya kepada Yesus, kepada Isa? Dia melihat dari 2 orang, 1 orang angkat tangan. Artinya 1 juta orang menyatakan mau percaya kepada Yesus. Satu kebaktian. Terus dia ajak mereka berdoa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Habis itu, dia tanya, siapa di sini mau disembuhkan? Sekarang saya melayani kesembuhan dari pulpit. Saya lupa namanya. Dari depan. Apa itu? Udahlah. Terus dari depan, dia keluar perintah dalam nama Yesus kepada begitu banyak orang yang menderita sakit penyakit. Dia keluar perintah dalam nama Yesus. Habis itu, dia nggak melayani mereka satu-satu, nggak pakai peletakan tangan, nggak ada waktu. 2 juta orang. Terus habis keluar perintah, dia tanya, ada yang sembuh. Coba, siapa di sini rasa sudah disembuhkan? Sakitnya sudah hilang, angkat tangan. Jadi dia lihat. Dari 4 orang, 1 angkat tangan. Artinya kira-kira 1,5 juta orang sembuh pada waktu yang sama. Pada waktu dia keluar perintah ke atas 2 juta orang ini.
Itu ciri-ciri daripada otoritas, saudara. Kalau saudara mengerti otoritas, saudara bisa berbuat yang sama. Kalau kita betul-betul memaklumi ciri-ciri otoritas, kita tidak bimbang bawahan kita harus dan akan tunduk kepada perintah kita, biar dari jarak jauh. Nah, bagaimana kalau bawahan kita tidak mau tunduk? Bagaimana kalau orang itu nggak sembuh, setan itu nggak keluar? Begini, bagaimana kalau anjing kita nakal dan tidak mau tunduk kepada perintah kita? Kita suruh dia duduk, dia nakal, dia nggak mau tunduk. Tadi saya udah kasih jawaban. Kita tekun 2 kali, 3 kali, paksa dia duduk dengan menekan badannya sampai dia duduk. Demikian juga dengan setan-setan dan sakit penyakit, kita tekun menangking mereka dalam nama Yesus. Perintahkan mereka keluar. Akhirnya mereka akan mengalah dan mereka akan keluar. Orang itu akan sembuh. Setan itu akan keluar. Kita paksa anjing kita duduk. Kita paksa setan itu keluar. Kita paksa penyakit itu pergi. Itu pakai ketekunan. Amin. Harus tekun. Dengan anjing harus tekun. Dengan setan-setan harus tekun. Dan sakit penyakit harus tekun. Amin. Amin. Dan pada waktu kita memberitakan Injil, sakit penyakit dan setan-setan ada di bawah otoritas kita. Mereka termasuk bawahan kita pada waktu kita memberitakan Injil. Jadi kita mengeluarkan perintah kepada mereka, kepada setan-setan dan sakit penyakit dengan otoritas dan tanpa bimbang. Terutamanya waktu kita memberitakan Injil kepada mereka yang belum pernah dengar Injil. Ya. Jadi saudara teringat ya bahawa otoritas ini, tenaga kesembuhan ini, maksud terutama adalah dipakai dalam memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Ya. Menjalankan mujizat supaya di hati mereka mau bertobat percaya kepada Yesus atau kepada Isa. Kalau mula-mula mereka tidak taat, kita paksa mereka pergi dengan tekun sampai mereka pergi. Jadi ketekunan itu sangat penting, saudara. Ketekunan. Jangan hanya satu kali saja melayani, enggak ada hasil, kita angkat tangan, kita pergi. Jangan. Kalau habis pertama kali enggak ada hasil, kedua kali, ketiga kali. Sampai sembuh. Pokoknya sampai sembuh atau terlepas orang itu. Kalau saudara mengerti otoritas, saudara tidak ragu, tidak bimbang bawahanmu harus dan pasti akan tunduk kepada perintahmu. Biarpun dari jarak jauh. Dalam penginjilan, sakit penyakit dan setan-setan ada di bawah otoritas saudara. Harus ingat, dalam penginjilan, sakit penyakit, setan-setan adalah bawahanmu. Itu menurut Lukas 9 ayat 1 dan 2. Jadi kita mengeluarkan perintah kepada sakit penyakit dan setan-setan dengan otoritas dan tanpa bimbang, terutamanya waktu memberitakan Injil kepada mereka yang belum pernah dengar, yang belum percaya. Kita boleh menyembuhkan orang sakit dengan otoritas dan tenaga kesembuhan tanpa bimbang waktu memberitakan Injil berdasarkan Lukas 10 ayat 9, iaitu Yesus perintahkan kepada ke-72 murid begini, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi saudara boleh pakai otoritas ini, tenaga kesembuhan ini dalam rangka penginjilan, dalam rangkanya memberitakan kerajaan Allah kepada yang belum percaya. Itu maksud terutama daripada otoritas dan tenaga kesembuhan ini. Jadi begini, waktu saya memberitakan Injil, saya tahu di hati saya begini, saya sudah diberi kuasa dan tenaga ilahi oleh Tuhan. Ya.
ini ya, saya lagi bawa firman Tuhan. Ada satu keluarga di kampung. Mereka belum percaya, masih menyembah berhala. Tapi ada anggota keluarga yang menderita penyakit. Jadi sebelum saya bawa firman Tuhan, sebelum saya ajak mereka percaya kepada Tuhan, saya menyembuhkan yang sakit dulu. Pada waktu saya menghampiri dia, di hati saya begini, saya sudah diberi kuasa dan tenaga ilahi menyembuhkan orang sakit, usir setan. Dan saya sedang ini menginjili orang yang belum percaya. Dan Tuhan sudah perintahkan saya menyembuhkan orang sakit di sini. Itu perintahnya Tuhan, sembuhkanlah orang sakit dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi saya diperintahkan menyembuhkan orang sakit ini. Dan Tuhan mau orang yang belum percaya disembuhkan. Kehendak Tuhan ialah orang sakit ini disembuhkan. Itulah kehendak Tuhan untuk dia disembuhkan. Kenapa? Supaya seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Itu kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya orang ini disembuhkan. Dan saya akan menjalankan kemauan Tuhan. Saya yang menyembuhkan orang sakit ini. Penyakit ini adalah bawahanku. Ya, seperti anjingku, demikian juga penyakit ini. Setan ini bawahanku, seperti anjing saya. Jadi enggak ada masalah. Tidak jadi masalah. Orang sakit ini akan saya sembuhkan dalam nama Yesus. Begini ya. Itu di hati saya. Pada waktu menginjili orang baru dan ada orang sakit di situ. Amin. Amin. Jelas ya saudara. Jelas. Jadi sebagai yang berwenang, kita percaya bahwa apa yang kita katakan harus dan akan terjadi. Itu namanya yang punya berwenang. Apa yang kita katakan harus dan akan terjadi. Sebagai yang punya otoritas, kita akan mewujudkan apa yang kita katakan dengan menjalankan otoritas kita, yaitu dengan mengeluarkan perintah tanpa bimbang dan dengan tekun. Misalnya, saya mau anjing saya yang nakal duduk. Saya menjalankan otoritas saya dengan keluar perintah. Kalau dia nggak mau tunduk, saya paksa dia tunduk. Saya tekan dia sampai dia duduk. Itulah iman yang memindahkan gunung. Dengan bagaimana aku paksa anjing saya duduk, dengan demikian juga aku menyembuhkan orang sakit. Aku usir setan. Dengan paksa dalam nama Yesus. Dengan menjalankan otoritas. Dengan keluar perintah. Dengan menghardik. Dengan membentak. Dengan menengking. Itu memaksa mereka pergi dalam nama Yesus. Itulah iman yang memindahkan gunung. Saya pasti bisa. Karena mereka itu bawahanku. Pokoknya aku tekun, aku tidak bimbang. Mereka pasti keluar, orang ini pasti sembuh. Dan sekeluarganya akan percaya kepada Yesus. Iman yang memindahkan gunung. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah. Barang siapa berkata kepada gunung ini, kepada setan ini, kepada penyakit ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Pergilah dalam nama Yesus. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Itulah caranya menyembuhkan orang sakit. Pada waktu kita keluar perintah kepada gunung, kepada penyakit, kepada setan, di hati kita tidak bimbang. Tapi kita percaya apa yang saya katakan kepada setan ini, kepada penyakit ini akan terjadi. Hasilnya, hal itu akan terjadi bagimu. Jadi, kenapa murid-murid gagal menyembuhkan anak yang sakit ayan di
Matius 17 itu tadi. Kenapa? Kenapa? Itu karena hati mereka bimbang. Mereka bisa mengusir setan itu. Mereka bimbang. Mereka tidak percaya bahawa apa yang mereka katakan kepada setan itu akan terjadi. Nggak percaya, bimbang. Oh, gimana kalau nggak keluar? Oh, aduh, kita malu. Tidak percaya. Apa yang mereka katakan kepada setan itu akan terjadi. Tidak percaya. Mereka artinya tidak punya iman yang memindahkan gunung sesuai dengan definisi tadi dari Markus 11 ayat 23. Mereka meragukan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada mereka di Lukas 9 ayat 1 dan 2. Mereka meragukan otoritas itu. Tidak percaya otoritas itu berlaku. Akibat dari keraguan mereka, setan ayan itu tidak tunduk kepada perintah mereka. Salah mereka sendiri. Kerana mereka ragu, mereka bimbang. Jadi, waktu kita kabarkan Injil, kita tidak bimbang sakit penyakit dan setan-setan akan tunduk kepada perintah kita. Tidak bimbang sama sekali. Kita tidak ragu apa yang kita katakan kepada mereka, kepada setan, kepada sakit penyakit akan benar-benar terjadi. Tidak ragu apa yang saya katakan kepada setan ini, kepada sakit ini akan terjadi. Dan kalau kita mengerti otoritas, kita menguasai mereka. Yang kita katakan akan kita wujudkan dengan menjalankan otoritas kita kepada tanpa bimbang. Saya ulangi, yang kita katakan akan kita wujudkan dengan menjalankan otoritas kita tanpa bimbang dan dengan tekun. Itulah iman yang memindahkan gunung. Setelah itu, hal itu akan terjadi bagimu. Itu janji Tuhan. Saudara menjalankan bagian saudara, hal itu akan terjadi bagimu. Sesuai dengan Markus 11 ayat 23. Tetapi terlebih dahulu kita harus menjalankan bagian kita, saudara. Bagian kita itu apa? Begini, mengeluarkan perintah, misalnya pergi kepada gunung, kepada penyakit atau setan. Dan waktu mengeluarkan perintah, di hati kita sama sekali tidak bimbang, tidak ragu. Saudara percaya bahwa apa yang saudara katakan kepada gunung atau setan atau penyakit itu pasti akan terjadi. Saudara tekun mengeluarkan perintah sampai jadi, sampai gunung itu pindah, sampai setan itu keluar, sampai orang sakit itu sembuh. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Saudara menjalankan bagian saudara, maka Tuhan akan menjalankan bagian Tuhan. Hal itu akan terjadi bagimu. Diulangi Markus 11 ayat 23. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, kepada setan ini, kepada penyakit ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Pergilah dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Asal tidak bimbang hatimu. Tapi kamu percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Tapi saudara harus menjalankan bagian saudara dulu. Sekarang, kita boleh mengerti kenapa kita biasanya melayani orang sakit dengan cara yang berikut. Ya. Sesi yang pertama, kita mengulangi cara tradisional di mana kita melayani orang sakit. Ya. Yang pertama, seringkali kalau kita belum dilatih, kita berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, sembuhkanlah orang ini. Dan orang ini sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan. Namanya doa kesembuhan. Jadi bukan di tangan kita, di tangan Tuhan. Sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan.
Tapi sebetulnya Yesus tidak pernah perintahkan murid-muridnya mendoakan orang sakit. Tidak pernah. Yesus perintahkan mereka menyembuhkan orang sakit. Kenapa kita suka mendoakan orang sakit, saudara? Kenapa? Karena kita bimbang. Kita bimbang, kita nggak tahu, kita punya otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Jadi, kita bimbang. Jadi, ya kita pakai doa saja. Sembuh nggak sembuh urusan Tuhan. Ya. Jadi artinya kalau kita pakai doa saja, artinya kita bimbang. Kita bimbang kita bisa menyembuhkan orang sakit, jadi terpaksa kita pakai doa saja. Itu namanya bimbang. Dan akibat dari bimbang adalah kegagalan. Orang itu tidak sembuh. Jadi kenapa kita pakai doa? Karena bimbang. Karena tidak punya iman yang memindahkan gunung. Kita pakai doa karena bimbang. Karena ragu. Karena tidak pernah diajar otoritas. Seringkali pada waktu kita melayani orang sakit, kita suka berkata, haleluya, terima kasih Tuhan. Kenapa? Ya? Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit atau usir setan, dia nggak pernah berkata, haleluya Bapak, terima kasih Bapak. Nggak pernah menaikkan puji-pujian atau doa kepada Bapaknya di surga. Nggak pernah menjalankan tindakan imamat. Nggak pernah. Tapi kita, kenapa? Sering, haleluya, terima kasih Tuhan pada waktu melayani orang sakit. Kenapa? Karena begini, hati kita bimbang. Oh, bagaimana kalau enggak sembuh? Jadi kita perlu Tuhan menolong. Ya, bagaimana sampai Tuhan menolong? Kita harus kasih sogok. Ya, kita bilang haleluya, terima kasih. Sebelum orang itu sembuh, kita berterima kasih dulu. Jadi Tuhan nanti terpaksa harus menolong kita menyembuhkan orang sakit ini. Ya. Itu sogok. Kenapa kita kasih sogok? Karena hati kita bimbang. Amin. Jadi jangan lagi, haleluya, terima kasih Tuhan. Jangan lagi pada waktu menyembuhkan orang sakit. Jangan lagi, nggak usah kasih sogok. Nggak usah paksa Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan perintahkan kamu menyembuhkan dia. Dan Tuhan sudah memberikan otoritas dan tenaga kesembuhan yang secukupnya untuk saudara menyembuhkan orang sakit dan usir setan. Nggak usah kasih sogok kepada Tuhan lagi. Amin. Keluarkan perintah saja dalam nama Yesus tanpa bimbang dengan tekun. Jangan lagi, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, kalau setelah orang itu sembuh, boleh, haleluya, terima kasih Tuhan. Setelah orang itu sembuh. Jadi bukan sogok lagi, tapi itu haleluya yang sesungguhnya, yang murni, ya. Nah, orang karismatik senang kali berbahasa lidah pada waktu menyembuhkan orang sakit atau usir setan. Dicampur perintah, nyanyi-nyanyian, proklamasi, deklarasi, dan berbahasa lidah juga. Semua dicampur. Kenapa? Nah, biasanya kita berbahasa lidah supaya mempersiapkan diri untuk menyerang musuh. Untuk menguatkan iman kita supaya kita boleh menyerangi musuh. Biasanya begitu maksud daripada berbahasa lidah pada waktu menyembuhkan orang sakit. Ya. Begini, kalau sudah menghadapi musuh, sudah terlambat untuk berbahasa lidah, saudara. Sudah terlambat. Seharusnya jauh sebelum menyerangi musuh, jauh sebelum menghadapi musuh, saudara sudah berbahasa lidah, sudah doa puasa jauh sebelum menyerangi musuh. Ya. Jadi pada waktu kalau saat sudah tiba di mana saudara menghadapi musuh, menyerangi musuh, saudara sudah siap. Iman sudah siap. Iman yang memindah gunung sudah siap. Jadi kita enggak berbahasa roh lagi. Jadi biasanya kalau saudara mencampurkan bahasa roh dengan keluar perintah, itu satu tanda saudara belum dilatih dan belum siap. Masih ragu. Imannya masih ada, jadi saudara terpaksa berbahasa lidah. Ya. Nanti kita akan menyelidiki kisah rasul-rasul. Kita akan lihat bahwa murid-murid pertama pada waktu melayani orang sakit di kisah rasul-rasul, mereka tidak pernah berbahasa roh dulu. Tidak pernah, saudara. Nomor 4, seringkali dulu
waktu kita melayani orang sakit, kita suka begitu. Bapa, dalam nama Yesus, kami tangking sakit ini dan perintahkan kamu sembuh. Seringkali mencampurkan tindakan imamat dan tindakan raja. Ya, kenapa saudara? Kenapa? Karena bimbang. Kita bimbang, kita bisa menyembuhkan orang sakit ini. Jadi ya sebut nama Bapa dulu. Sebut nama Bapa dulu. Nah, mudah-mudahan dia menolong kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami tangking sakit ini. Jadi kalau kita pakai itu, nomor 4 artinya kita belum dilatih dan barangkali di hati ada bimbang. Ya. Nomor 5, kami memproklamirkan kesembuhan bagimu. Kami mendeklarasikan kesembuhan bagimu. Nah, pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, nggak pernah pakai keluar proklamasi atau deklarasi, nggak pernah. Kenapa? Kita punya kebiasaan memproklamirkan kesembuhan. Kenapa? Karena bimbang, saudara. Belum dilatih, akibatnya bimbang. Kalau saya keluar perintah, bagaimana kalau nggak sembuh? Aku malu. Jadi lebih nyaman aku keluar proklamasi, deklarasi saja. Sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan. Pokoknya aku benar buat dulu. Ya. Jadi nomor 5, kenapa? Itu akibat dari bimbang. Belum dilatih. Nanti kita belajar kisah Rasul-Rasul. Kita lihat bagaimana murid-murid pertama usir setan dan menyembuhkan orang sakit. Tidak pernah pakai proklamasi atau deklarasi, saudara. Tidak pernah. Nomor 6. Jadilah engkau sembuh. Amin. Seringkali ada yang begitu. Keluar perintah. Setelah itu, amin. Tidak boleh, saudara. Tidak Alkitabiah. Kalau habis doa, ya silakan amin. Silakan. Tapi ini bukan doa. Ini perintah, jadilah engkau sembuh. Kalau saudara perintahkan saudara anjing saudara duduk, apakah begini? Duduk. Amin. Yakah? Yakah? Tidak ada, saudara. Kalau saudara kasih amin setelah keluar perintah, artinya saudara belum dilatih dari firman Tuhan. Jadi keenam cara ini semua berdasarkan belum dilatih. Berdasarkan bimbang di hati. Kalau kita belum dilatih, kita tidak yakin kita dapat menyembuhkan orang sakit. Tidak yakin, saudara. Jadi kita mencoba semua. Coba doa, nubuatan, bahasa roh, semua dicampur. Deklarasi, proklamasi, nyanyi-nyanyi, dansa-dansa, menari-nari, semua dicampur jadi satu. Coba semua. Mudah-mudahan nanti orang ini sembuh. Kalau enggak sembuh, ya apa boleh buat. Ya, kira-kira begitu. Ya, harap-harap nanti ada sesuatu terjadi. Ya, dan ini tradisi kita saja, saudara. Tidak berdasarkan firman Tuhan dan akibatnya tidak menghasilkan mujizat, saudara. Orang yang belum percaya, apalagi di Indonesia, apalagi saudara sepupu kita, harus melihat, menyaksikan mujizat yang dahsyat baru mereka mau percaya kepada Isa. Tapi begini, kita pikir semakin lama kita berdoa, bernubuat, mengeluarkan proklamasi, nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah, dansa-dansa, dan lain sebagainya, semakin lama kita mengadakan kegiatan itu, semakin mungkin Tuhan menyembuhkan orang sakit itu. Jelas, saudara? Jelas. Saya harap jelas. Ya. Ini akibat daripada tidak dilatih lewat firman Tuhan. Kita bimbang. Yaitu kita bimbang. Kalau kita coba semua ini, ya, semua dicoba. Kenapa? Kenapa? Karena kita bimbang. Kalau kita bimbang, jadi kita coba semua ini. Deklarasi, proklamasi, nyanyi-nyanyi, melari-nari, bahasa roh, semua dicampur jadi satu. Kenapa? Karena kita bimbang. Tetapi apabila saudara betul-betul mengerti otoritas, saudara tidak ragu, sakit penyakit dan setan-setan harus dan akan tunduk kepada saudara. Terutamanya waktu kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Jadi begini, saudara, di Indonesia, usulan kami begini.
2 pekerja yang sudah dilatih masuk kampung, diutus ke kampung. Di kampung banyak orang menderita bermacam-macam penyakit. Jelas, ya. Keadaan mereka menyebabkan di situ banyak orang sakit. Pekerja-pekerja pergi dari rumah ke rumah bertanya kalau ada anggota keluarga yang sakit. Sembuhkan orang sakit dulu. Di desa biasanya ada banyak sekali keluarga di mana ada yang sakit atau ditindas setan di kampung, di mana mereka menyembah berhala dan lain sebagainya. Di situ banyak sakit dan ditindas setan. Di situ sembuhkanlah yang sakit dan lepaskanlah yang kerasukan dalam nama Yesus. Sesudah terjadi mukjizat, baru Isa diberitakan kepada keluarga tersebut. Sesudah terjadi mukjizat, baru memberitakan Isa kepada keluarga itu. Nah, dengan saudara sepupu kita, jangan sebut agama Kristen. Jangan sebut agama Kristen. Jangan bilang masuk agama Kristen, pindah agama. Jangan. Banyak orang Kristen di Indonesia belum selamat. Mereka hanya, namanya Kristen saja, tapi belum selamat. Hanya beragama Kristen saja. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Hanya Yesus bisa menyelamatkan kita. Jadi jangan suruh saudara pupu kita masuk agama Kristen. Jangan sebut kata Kristen. Sebut nama Isa Al-Masih. Bilang saja, Isa adalah Mesias dan akan mengampuni dosamu dan bawamu ke surga. Jangan sebut kata anak Allah kepada saudara sepupu kita. Mula-mula jangan sebut anak Allah. Mereka enggak ngerti. Bilang aja Mesias. Setelah terjadi mukjizat, lebih mudah kabarkan Injil. Itu jelas, ya. Setelah mukjizat, anggota keluarga mereka yang kekasih itu sembuh ajaib, dan mereka sudah coba dukun, sudah coba doktor, obat, semua sudah dicoba, enggak ada hasil. Tapi sekarang dalam nama Isa, anggota keluarga mereka yang kekasih itu sembuh ajaib. Sekarang hati mereka terbuka, mau terima Isa sebagai Mesias. Dan orang yang baru percaya bisa menjadi saluran untuk bawa orang lain kepada Tuhan, saudara. Pada waktu orang kampung dengar kesaksian dari orang yang baru disembuhkan, hati mereka lebih terbuka menerima Isa. Di mana seisi rumah tangga sudah percaya karena menyaksikan mukjizat yang dahsyat, dan ini sering kali terjadi, seisi keluarga mau percaya kepada Yesus. Kadang-kala keluarga itu akan berminat mengadakan gereja rumah atau persekutuan rumah dimulai di rumah mereka. Mereka tidak mau penyakit atau setan itu berbalik kembali. Jadi mereka nanti minta saudara balik kembali, dan saudara bilang, oh ya, setiap hari Minggu saya balik kembali. Kita bisa, saya ngajar tentang Isa, kita belajar Alkitab, kita berdoa menyembah Tuhan. Amin, saudara. Ya. Carilah orang baru yang penuh semangat untuk Tuhan, dia bisa bantu memimpin gereja rumah itu yang baru dimulai itu. Kadang-kadang pada waktu keluar untuk penginjilan, boleh ajak orang yang baru sembuh. Orang baru yang baru sembuh untuk bersaksi. Nah, begini saudara. Kenapa Yesus sering menyembuhkan orang sakit? Apa artinya? Apa maknanya Yesus menyembuhkan orang sakit? Begini, yang berotoritas menyembuhkan orang sakit adalah yang punya otoritas mengampuni dosa. Nah, inilah kaitannya. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, inilah orang lumpuh yang Yesus sembuhkan. Ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi di sini sebelum Yesus menyembuhkan dia, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni.
Ini penting sekali ya. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, ini masuk di akal, saudara. Betul. Hanya Allah sendiri dapat mengampuni dosa. Dan Yesus baru saja mengampuni dosa orang itu. Jadi Yesus bilang dia sama dengan Allah. Itu mengujar Allah. Ya, mengerti ya. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mengapa? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Coba, saudara, yang manakah lebih mudah untuk saudara katakan di depan orang banyak? Oh, dosamu sudah diampuni. Yesus mengasihimu. Dosamu sudah diampuni. Atau di depan orang banyak. Ada orang lumpuh. Dan saudara keluar perintah. Bangunlah. Angkatlah. Dan tempat tidurmu. Yang mana lebih mudah untuk saudara katakan? Apalagi di depan orang banyak. Yang mana? Jelas. Yang lebih mudah dikatakan adalah dosamu sudah diampuni. Kenapa, saudara? Karena pengampunan dosa itu tidak kelihatan. Enggak kelihatan. Siapa tahu? Jadi enggak ada yang tahu. Cuma kata-kata saja. Tapi kalau keluar perintah kepada orang lumpuh, bangunlah. Waduh. Orang semua melihat kepada orang lumpuh itu. Lihat dia bangun enggak? Kalau enggak bangun, aduh, kita malu. Kita malu sekali. Kita buang muka kita. Ya, betul enggak? Jadi walaupun pengampunan dosa memang lebih penting daripada orang sakit disembuhkan, memang pengampunan dosa paling penting, tapi yang mana lebih mudah untuk mengatakan di depan orang banyak, yang lebih mudah adalah dosamu sudah diampuni. Saya harap jelas. Ayat 10, Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahawa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Dengan menyembuhkan orang lumpuh ini, Yesus beri bukti bahawa dia juga berkuasa mengampuni dosa dan beri hidup yang kekal, yang jauh lebih penting daripada mujizat jasmani saja. Ini kesimpulannya, saudara. Begini. Penyakit sebetulnya adalah akibat dari penyebab yang disebut dosa. Adam dan Hawa di Taman Eden, kalau mereka tidak berdosa, mereka tidak mengalami penyakit. Mereka tidak mati. Tapi hari ini kita menderita sakit penyakit dan kesetanan. Kenapa? Karena kita berdosa. Kita orang berdosa, jadi akibatnya kita menderita dari setan-setan, dari sakit penyakit dan lain penderitaan di kehidupan kami di bumi. Ya. Jadi penyakit sebetulnya adalah akibat dari dosa kita. Dosa kita adalah penyebab, penyakit adalah akibatnya. Yang punya otoritas menyingkirkan akibat itu, yaitu sakit penyakit, membuktikan bahawa dia juga punya otoritas menyingkirkan penyebab itu juga, yaitu dosa kita. Yang punya otoritas menyingkirkan penyakit, yaitu akibat dari dosa, adalah yang berkuasa menyingkirkan sebabnya, yaitu dosa kita, yang berkuasa mengampuni dosa kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Saya harap itu masuk di akal, saudara. Jadi yang punya otoritas menyembuhkan penyakit
membuktikan bahwa dia juga punya otoritas mengampuni dosa dan mengaruniakan hidup yang kekal. Jadi saudara sangat masuk di akal mengapa Yesus sering menyembuhkan orang sakit, usir setan. Karena itu merupakan bukti bahwa dialah juru selamat. Dia berkuasa mengampuni dosa kita. Dosa itu memang adalah penyebab daripada penderitaan, sakit penyakit, dan keadaan kesetanan. Tapi yang berkuasa menyingkirkan akibatnya, memberi bukti bahwa dia juga berkuasa menyingkirkan sebabnya, yaitu dosa kita bisa dihapuskan dan kita diberi hidup yang kekal. Dengan menyembuhkan orang lumpuh itu, Yesus memberikan bukti yang jelas bahwa dia punya otoritas mengampuni dosa manusia dan bahwa dialah jalan satu-satu kepada Bapa, yaitu dialah Mesias. Itu sebabnya Yesus sering menyingkirkan, sering menyembuhkan orang sakit, usir setan dalam pelayanannya di keempat Injil. Mereka itu merupakan bukti bahwa dialah Mesias, juru selamat yang satu-satunya. Nah, begini saudara, saya kasih satu laporan tentang sesuatu pelayanan yang kita mengadakan di Uganda, di Afrika Timur, ya, mengalahkan ilmu gelap dalam nama Yesus. Kalau ilmu gelap itu asalnya dari Afrika, saudara, bukan dari Asia, dari Afrika. Jadi kalau di Indonesia ada dukun, ada ilmu gelap, itu asalnya dari Afrika. Jadi pernah, ini kira-kira 15 tahun yang lalu, saya ada di Uganda sih. Saya terlebih dahulu saya melatih murid-murid Yesus menyembuhkan orang sakit, usir setan. Terlebih dahulu. Sesudah itu kita mengadakan satu outreach, satu penginjilan di satu kampung. Ya, inilah kampungnya. Kita ke situ, ke tempat pasar. Kita bawa pembesar suara, terus diletakkan kiri kanan pembesar suara, ya. Terus tim penyembah kami, mereka mulai nyanyi-nyanyi, mulai menyembah Tuhan, ya, dengan pakai mic dan pembesar suara. Dan kebetulan ada orang yang nongkrong di pasar itu, mereka lihat ke arah kami. Oh, itu musik, orang nyanyi-nyanyi, apa itu? Jadi mereka tertarik. Dan sedikit demi sedikit orang mulai berkumpul di situ, datang kepada kami. Ya, lama-lama ada kira-kira 100 orang berkumpul di situ, ditarik oleh nyanyi-nyanyian. Ya. Jadi saya maju ke depan. Saya mulai kabarkan kerajaan surga. Saya tanya dulu, siapa di sini menderita penyakit dan ingin disembuhkan oleh Tuhan? Gratis. Siapa? Angkat tangan yang mau disembuhkan. Ini reaksinya, banyak orang angkat tangan menyatakan mereka menderita sakit penyakit dan ingin disembuhkan. Ya, cukup banyak orang di situ. Ini Afrika. Ini tempat asal ilmu gelap. Jadi di situ jelas banyak orang menderita sakit dan kesetanan. Ya. Jadi habis itu, murid-murid Yesus yang baru saya latih itu, saya suruh mereka, ayo, kamu mendatangi mereka yang angkat tangan, kamu meletakkan tangan atas mereka, dan keluar perintah atas mereka, menyembuhkan mereka. Jadi, mereka pergi. Mereka mulai meletakkan tangan atas orang yang sakit. Sebagaimana mereka sudah dilatih. Di sini, mereka meletakkan tangan atas perut perempuan ini yang menderita penyakit di situ. Ini kepalanya ada sakit. Terus mereka meletakkan tangan atas kepalanya. Terus habis itu banyak orang sembuh. Saya bilang kalau saudara sembuh, ayo datang kepada saya, beri kesaksian. Jadi ini perempuan, dia sembuh, dia lagi bersaksi. Banyak orang disembuhkan. Mereka ngantri, tunggu giliran untuk bersaksi satu demi satu. Ya. Banyak kesaksian orang yang sembuh ajaib lewat
pelayanan daripada murid-murid Yesus yang baru dilatih itu. Satu persatu mereka beri kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Isa. Jadi orang yang kebetulan nongkrong di pasar itu, mereka tertarik dengar kesaksiannya. Apa ini? Waduh, ini hebat, luar biasa. Terus bersaksi terus. Banyak kesaksian. Orang yang sembuh. Orang ini disembuhkan. Orang ini disembuhkan. Mereka yang lagi nongkrong di situ, mereka terheran. Apa ini? Apa artinya ini? Banyak mujizat terjadi. Apa artinya? Apa artinya? Ini perempuan tadi ada masalah dengan matanya. Kurang bisa baca. Habis setelah ini, dia bisa baca Alkitab dengan jelas. Ini anak. Di perut ada satu masalah. Nggak tahu masalah apa. Tapi pada waktu orang meletakkan tangan atas perutnya, dia merasakan tenaga kesembuhan mengalir ke situ. Dan dia di sini bersaksi. Ibunya ada di sebelahnya. Jadi setelah itu, saya bilang, siapa sekarang mau bertobat? Percaya kepada Yesus. Yesus sudah memberi buktinya siapakah dia. Anak Allah. Mesias, satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Yesus berkuasa mengampuni dosa kami dengan mati di kayu salib, dengan bangkit dari antara orang mati. Siapa mau percaya kepada Yesus? Itulah kira-kira di antara 60-75 angkat tangan menyatakan mereka mau percaya kepada Yesus. Terus saya ajak mereka berdoa, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Anak-anak pun bahkan percaya kepada Yesus. Nah, itulah gembala sidang yang mensponsori kami di situ. Namanya Pastor Jimmy. Nah, haleluya. Nah, kalian yang di Indonesia dapat mengarahkan penginjilan yang sama. Amin. Apalagi di bagian timur. Ya, bagian timur terbuka. Kalian bisa berbuat yang sama. Kalau nggak mau pakai puji-pujian atau nyanyi-nyanyi, boleh pakai feeding event, bawa makanan. Orang nanti datang untuk makan, tapi sebelum mereka makan, mereka disembuhkan dalam nama Isa. Banyak orang akan disembuhkan, terus mereka diajak percaya kepada Yesus. Jadi boleh pakai makanan, boleh pakai ini, banyak cara boleh dipakai. Carilah Tuhan. Tuhan akan kasih pimpinan bagaimana kita pakai kesembuhan. Bagaimana pakai mujizat untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa di Indonesia Timur. Amin. Puji Tuhan. Jadi, saya kasih tantangan ini. Saudara sudah diajar, sekarang dijalankan. Untuk apa? Untuk menggenapi amanat agung di Indonesia. Sekarang saudara sudah beri senjatanya. Saudara sudah dilengkapi dengan senjata. Nah, sekarang terserah saudara. Mau nggak pakai senjata ini untuk memberitakan Injil dan menggenapkan amanat agung di Indonesia? Mau nggak? Mau tidak? Mau tidak? Seharusnya mau. Murid yang sebenarnya pasti mau. Pasti mau ambil senjata ini. Dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk memuridkan segala bangsa, segala suku di Indonesia menggenapkan amanat agung pada akhir zaman ini. Nah, sekarang kita akan melayani kesembuhan untuk orang yang sakit jantung. Ya, sebentar lagi. Ya. Nah, ingatlah penyakit ini. Nah, saya loncat ke sini dulu ya. Minggu depan sesi 5 nanti temanya iman yang Allah punya. Saudara mungkin belum pernah dengar iman yang Allah punya, tapi saudara bisa punya iman yang Allah punya untuk memindahkan gunung, usir setan dan menyembuhkan orang sakit. Minggu depan iman yang Allah punya, dengan kita akan belajar kegagalan yang kedua, yaitu Petrus tenggelam ke dalam air. Kenapa Petrus tenggelam waktu berjalan di atas air? Itu minggu depan istri saya yang akan tangani sesi 5 minggu depan. Nah,
Sekarang, sebentar lagi kita melayani kesembuhan bagi orang yang sakit jantung. Ya, dasarnya begini. Nomor 1, penyakit sakit jantung adalah bawahan kita. Amin? Amin? Tuhan sudah memberikan kepada kita tenaga dan kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Kita sudah diberi otoritas, sudah diberi kuasa, artinya sakit jantung adalah bawahan kita. Amin? Nomor 2, jadi penyakit jantung itu harus menaati perintah kita. Harus. Karena penyakit itu adalah bawahan kita. Jadi penyakit jantung itu harus menaati perintah kita. Nomor 3, jadi kita tidak bimbang. Tidak bimbang. Pada waktu keluar perintah kepada penyakit jantung, tidak bimbang. Kita paksa penyakit sakit jantung itu pergi dengan tekun. Amin. Kita akan menjalankan keempat hal ini. Sakit jantung, bawahan kita. Jadi, dia harus menaati perintah kita. Jadi, di hati saya tidak ada bimbang. Sama sekali tidak ada. Karena penyakit itu adalah bawahan kita. Tuhan sudah memberikan kepadaku otoritas menguasai penyakit itu. Jadi di hati saya tidak bimbang. Sakit jantung itu seperti anjing saya. Bawahan saya. Dia harus tunduk. Saya paksa dia pergi dalam nama Isa. Dengan tekun. Ya. Nah, sudah. Sekarang sudah siap sharing. Saya sekarang unmute semua. Dan kita akan melayani orang yang sakit jantung. Okey. Puji Tuhan. Siapa yang sakit jantung? Kita mulai dengan satu dulu. Habis itu kita bisa melayani semua yang sakit jantung pada waktu yang sama. Ya. Jadi, ada siapa yang sakit jantung yang sekarang mengalami mungkin kurang bisa bernafas atau mengalami kesakitan di jantung dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengalami seperti itu, silakan angkat tangan, silakan buka suara. Dan kita akan layani dia sampai dia sembuh. Ada siapa? Ayo. Unmute. Ya, unmute dulu. Saya PS. Siapa? Pak Ishak ya? Ya. Pak Ishak sakit jantung ya? Ya, PS. Coba buka video ya, supaya kami bisa lihat Pak Ishak. Bagaimana buka videonya Pak Ishak? Bisa? Pak Ishak. Pak Ishak. Jadi, apakah Pak Ishak pada saat ini merasa sesuatu hal akibat dari sakit jantung? Kurang bernafas atau kurang tenaga dan lain sebagainya. Ada enggak? Ya, ada, guys. Seperti apa? Seperti ditindih. Kenapa? Saya kurang faham. Coba. Ada penyumbatan di jantung. Jadi akibatnya apakah Bapak bisa lari-lari? Nggak bisa, PS. Nggak bisa, ya. Apakah di jantung rasa sakit? Ada kesakitan di jantung? Ada? Iya, betul. Sekarang ini ada? Ada. Okey. Jadi begini, kita akan melayani Pak Ishak dengan otoritas dan tenaga kesembuhan. Seperti Yesus, ya. Waktu Yesus melayani orang sakit, seringkali dia pakai meletakkan tangan, terus dia pakai perintah. Nah, kami akan menjalankan kedua hal itu. Nah, biasanya kalau meletakkan tangan, orang percaya yang lain yang meletakkan tangan atas kita. Pak Ishak, apakah ada orang situ yang orang percaya yang bisa meletakkan tangan atas Pak Ishak? Ada tidak? Ada, istri. Istri. Boleh, silakan panggil dia. Kalau bisa. Ibu, ya. Ibu orang percaya. Betul? Ya. Jadi ibu sebagai orang percaya, ibu boleh meletakkan tangan atas orang sakit, ya. Jadi nanti ibu meletakkan tangan atas jantungnya suamimu, ya, atas jantung.
Dan pada waktu kita melayani dia, tidak usah tutup mata kerana kita bukan pakai doa, kita pakai keluar perintah. Ya, misalnya kalau ibu piara anjing, kalau ibu mau dia duduk, pada waktu keluar perintah duduk, apakah tutup mata tidak? Tidak. 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 Ya, betul tak? Betul, ya. Atau kalau punya anak, kita suruh anak duduk makan, apakah tutup mata pada waktu keluar perintah kepada anak? Duduk makan. Tidak. Jadi enggak usah tutup mata. Ini bukan doa. Ini keluar perintah. Ini menyerang musuh. Ya. Ini sakit jantung musuh, betul enggak? Musuh bisa membunuh kita. Amin. Jadi kita menyerang musuh ini dengan otoritas. Kita akan keluar perintah dalam nama Yesus. Sembuh. Ya. Ini namanya serangan terhadap musuh ini. Ya. Jadi bukan doa, tapi ini perperangan. Dalam nama Yesus sembuh. Ya. Jadi begini. Sakit jantung ini bawahan kita. Betul? Betul. Betul. Jadi harus tunduk kepada perintah kita. Betul? Betul. Betul. Amin. Jadi di hati kita tidak ada bimbang. Amin. Betul? Amin. Ya. Amin. Karena bawahan kita seperti anjing. Seperti anjing. Sama aja. Cuman penyakit ini mungkin nakal. Mungkin dia nggak mau tunduk. Jadi kita paksa dia keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Sembuh. Sembuh. Begitu. Dengan tekun. Sampai Bapak sembuh. Amin. Jadi begini. Kita mulai melayani Bapak. Habis pertama kali Bapak bangun. Coba dites. Narik nafas yang sedalam-dalamnya dan mulai mungkin bergerak. Ya, kerana nanti harus ada perubahan. Kalau betul-betul sembuh, seharusnya ada perubahan yang nyata. Betul? Bapak percaya tidak? Yesus bisa menyembuhkan Bapak pada saat ini. Percaya tidak? Saya. Itu penting. Percaya. Jadi nanti setelah pelayanan, Bapak coba. Amin. Coba. Bangun. Narik nafas. Mulai mungkin jalan lebih cepat dikit. Amin. Karena seharusnya ada perubahan. Okey, bagus. Sekarang kita mulai ya. Nah, saya tidak doa dulu kerana memang saya percaya dari dulu udah sering berdoa. Sekarang waktunya bukan doa lagi, tapi sekarang waktunya untuk menyembuhkan sesuai dengan perintah Yesus. Jadi, sudah siap? Sudah siap untuk disembuhkan? Siap, ya. Sudah siap. Okey. Ibu meletakkan tangan atas jantungnya. Sekarang, Ibu. Jadi tangannya, apakah di situ? Apakah di situ jantungnya? Betul. Okey. Saya bukan doktor. Saya tidak tahu. Kira-kira betul ya. Okey. Nah, sekarang kita keluar perintah. Tidak boleh bimbang. Kerana sakit ini bawahan kita. Jadi dengan keras kita keluar perintah. Jadi begini, nanti ikut perintah saya. Apa saja yang saya katakan, kalian ikut. Bisa? Bisa, ya. Ikut dengan keras, dengan tidak bimbang. Ini namanya serang, menyerang musuh. Menyerang musuh ini. Penyakit itu adalah musuh. Kita akan menyerangi dia dalam nama Yesus. Ini seperti senjata. Amin. Ibu sudah siap. Nah, Ibu lihat kepada jantungnya. Ibu lihat kepada jantungnya. Sekarang keluar perintah. Semua yang hadir ikut saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku tangking sakit jantung ini. Tangking sakit jantung. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Jantung berdebar dengan normal. Normal. Semua sumbatan hilang dalam nama Yesus. Semua kesumbatan hilang. Sembuh. Sembuh. Jantungnya pulih total dalam nama Yesus. Total dalam nama Yesus. Kekuatan dipulihkan. Kekuatan dipulihkan. Semua dipulihkan dalam nama Yesus. Jantung dipulihkan total dalam nama Yesus. Semua dipulihkan total dalam nama Yesus. Kekuatan dipulihkan.
Kekuatan dipulihkan. Pernafasan dipulihkan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Nah, oke. Pak Ishak, coba tarik nafas sekarang. Coba. Badannya digerakkan. Digerakkan. Buka mata. Digerakkan. Coba. Digerakkan. Angkat tangan. Angkat tangan. Coba. Tarik nafas. Coba. Bergerak sedikit. Badannya digerakkan. Sakit ya? Bagaimana rasanya sekarang? Masih sakit ya? Masih sakit? Ya. Oke. Gimana sekarang? Bagaimana tindakan kita kalau masih sakit? Apakah kita diulangi lagi, ya? Diulangi lagi. Kadang-kala penyakit bisa keras kepala, nakal seperti anjing, kita diulangi lagi. Ayo. Ibu, kedua kali lagi. Ayo, sekali lagi. Kita nyerang satu kali lagi. Semua ikut saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit, keluar. Oh, sakit penyakit. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Sakit ini hilang. Sakit ini hilang. Aku tangking sakit ini dalam nama Isa. Tangking sakit jantung ini dalam nama Yesus. Sembuh. Sakit ini hilang dalam nama Yesus. Sakit ini Hilang dalam nama Yesus. Hilang total. Jangan balik kembali. Jangan balik kembali. Roh dan apa sakit saja jantung yang keluar menyebabkan dalam nama Yesus. Yesus menyembuhkan engkau. Yesus menyembuhkan engkau. Dan semua sakit hati Pak Ishak, aku tangking dalam nama Yesus. Tangking dalam nama Yesus. Ditangking. Tangking dalam nama Yesus. Now, sakit ini hilang total. Jangan balik Hilang. kembali. Sakit ini Tuhan hilang Yesus. total. Jangan kembali lagi. Lepas dari tubuh. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita semua. Nah, sekarang Sakit hati daripada orang-orang lain, dari saudara, dari keluarga, semua aku tangking dalam nama Yesus. Engkau mengampuni mereka dalam nama Yesus. Seperti Tuhan Yesus mengampuni Pak Ishak. Dalam nama Yesus engkau bebas dari sakit jantung ini. Dalam nama Yesus. Sembuh. sembuh. Jadi Pak Ishak, bagaimana sakitnya? Masih ada sedikit ya? Ada kurang sedikit? Ada kurang? Masih ada sedikit, Pak. Sedikit. Jadi, apakah sakitnya turun sedikit? Ya masih Atau- ada. Masih ada? Masih ada sedikit. Okey, sedikit. Okey, sedikit. Begini Pak, Bapak sebagai orang percaya, ada satu syarat kalau mau disembuhkan, yaitu harus mengampuni orang lain. Nah, pasti mungkin ada orang menyakiti Bapak dengan perbuatan atau kata-kata, Bapak harus mengampuni mereka. Bisa tidak mereka diampuni? Ini satu syarat kalau kita mau disembuhkan oleh Tuhan, kita harus mengampuni orang lain. Pak Ishak bisa nggak mengampuni orang lain? Bisa. Dan saya Bisa. sudah mengampuni. Sudah mengampuni. Bagus. Itu syarat. Ya, bagus. Jadi sekarang Bapak mengampuni mereka, Tuhan mengampuni Bapak. Jadi Bapak siap untuk disembuhkan. Amin. Jadi satu kali lagi. Ibu, tangan Pak Ishak meletakkan. boleh ikut. Okey, Lucio bisa Pak Ishak boleh. juga ikut ya, Pak Ishak. Gitu. Okey, Kita Lucio. sama-sama. Go ahead, Lucio. You can lead. Ikut istri Dalam saya nama sekarang. Yesus. Ikut dia. Yesus. Dalam nama Yesus, jantung ini sempurna. Dalam nama Yesus, jantung sempurna. Berdetak dengan sempurna dalam nama Yesus. Sempurna. Semua sakit hilang. Semua kesumbatan pergi. Semua pengobatan pergi dalam nama Yesus. Yang menyebabkan jantung ini sakit pergi. Yang menyebabkan jantung ini sakit pergi. Sembuh Kencing total. manis, darah tinggi, ginjal, liver sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kencing manis. Semua sembuh dalam nama Yesus. Jantung ini sembuh. Sembuh. Jantung ini Sembuh. Pulih. Dalam nama Yesus sembuh. Sekarang sembuh, pulih.
pergi, Sembuh. keluar, Sembuh, pulih sembuh, dalam nama sembuh Yesus. total Tuhan Yesus dalam nama Yesus. menyembuhkan Pak Ishak. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Sembuh, mengampuni pulih dosamu. dalam nama Yesus. Sekarang Pak Dalam nama disembuhkan. Yesus. Nah, bagaimana sekarang Pak Ishak? Tarik Coba. nafas, Pak. Coba narik nafas. Tarik nafas. Coba bergerak sedikit. Bagus. Bergerak sedikit. Kesumbatan pergi dalam nama Yesus. Sembuh, Jantung dengan sempurna dalam total nama Yesus. dalam nama Yesus. Sembuh total. Semua Sakit nafas hilang. dengan sempurna. Darah beredar dengan sempurna. Darah tinggi turun. Penyumbatan itu darah yang kental jadi mencar. Ya, pergi. Ya, pergi. Jadi, Mbak Isa, gimana sekarang? Bersih. Bagaimana? Kenapa? Masih ada sakit sih. Ada perubahan dari tadi enggak? Ya ada, tapi Masih sedikit lagi ya. Masih sedikit. belum. Oke. Jadi ada perubahan, artinya gunung ini udah mulai pindah ke dalam laut. Udah mulai pindah. Tapi sekarang kita paksa gunung itu masuk laut. Dipaksa dengan keluar perintah tanpa bimbang. Oke. Sekali lagi. Karena kita biasanya kita pikir kalau perintah-perintah begini nih kita maksa Tuhan ya, bukan ya, kita maksa itu penyakit ya, bawahan itu. Tuhan perintahkan kita yang jalankan perintah. Jadi kita bawahan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kita ikut, kita tunduk, dan bawahan kita ini adalah penyakit kan, atau setan-setan, mereka juga harus tunduk. Jadi kita saat ini harus tekun ya. Pokoknya penyakit ini bahaya sekali kan. Dia mau membunuh, udah duit kita habis lagi dipakai. Pokoknya musuh ya. Jadi hantam ya itu penyakit. Kalau hari ini masih ada sedikit lagi, besok kita hantam lagi atau apa saja. Atau sekali kita kepikir ini penyakit mulai lagi, hantam lagi. Pokoknya dia musuh tidak boleh berdiam di dalam tubuh kita. Pokoknya begitu. Dia galak, kita lebih galak. Amin. Itu penting ya. Nah, ketekunan itu. Ayo mulai lagi. Ya. Pak Ishak juga ikut ya. Hantam Pak Ishak. Bu, boleh saya ngomong dikit? Silahkan. Pak Ishak, saya mau nanya, itu kaosnya gambar apa ya? Bikin kurang bagus itu kaosnya. Ya, itu kalau gambar setan itu tidak boleh itu. Betul juga. Kaos barong. Iya, betul itu juga. Penghalang itu. Iya, betul. Dari Bali ya. Penghalang. Baju seperti itu. Betul. Bagus Pak Boas bisa perhatikan itu. Saudara-saudari, kita kan dari Indonesia. Kalau kita ke Bali kan kita banyak beli ya barang-barang ini itu ya. Wah, itu sebetulnya waktu mereka itu diukir-ukir, mereka itu sembayang loh, pakai apa namanya ya? Pak namanya. Betul. Ya, itu simbol setan harus disingkirkan, itu penyebab jadi penyakit. Masuk tuh ke dalam ukir-ukiran entah apalah ya. Juga saya mengerti ada lagi kalau kita masih ada dari entahlah ada barang tumpas muncul. Ada barang-barangnya yang kita harus dimusnahkan. Kita pikir nih bukan kiamat, apa namanya? Bukan kiamat, apa namanya? Sangat sakti gitu ya. Nah, itu harus juga kita nggak mau ya. Jangan taruh. Sekarang kaos diganti pasti sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yuk Pak Boas, silakan Pak Boas. Iya Bu. Pak Isa, terima kesembuhan. Amin. Jantungnya pulih total dalam nama Yesus. Pulih total. Amin. Seluruh tubuhnya normal. Seluruh tubuhmu. Imannya juga normal dalam sembuh. nama Yesus. Sembuh total. Sembuh dalam nama semua Yesus. sakit hilang. Sekarang ini hilang. Penyumbatan hilang. Tinggal sedikit lagi harus lenyap. Dosamu sudah diampuni. Amin. Nah, dosamu sudah diampuni, Tuhan sudah hilang, sembuh. Kita juga sudah mengampuni. Engkau sembuh. Sakit mulai dari hilang. hari ini tidak ada sumbat, tidak ada sakit di jantung. Semua roh dari barongsai itu pergi. Semua roh dari barongsai itu pergi dalam nama Yesus. Yesus. Jangan balik lagi.
Sembuh Tidak ada total. roh lain di Roh dalam sakit rumah Pak penyakit Isa. pergi, keluar, Pergi semua sembuh dalam dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, sekarang Pak Ishak gimana? Coba. Terus Sudah sehat. masih sakit. Masih sakit. Oke, masih sakit. Ya. Ada hambatan kalau begitu. Lucio. Begini saja, jangan putus asa ya, diteruskan ya. Ya. Dia lebih bandel, kita lebih bandel lagi ya, Pak. Iya. Lucio. Itu yang barang-barang dibuang semua, Pak. Ya. Ya, ya. Lucio, Ya. why don't you Jadi minister? jangan hari ini saja dijalankan ya. Nanti minggu depan pokoknya Ibu dan Bapak berdua sama-sama diteruskan ya. Kan Bapak juga makan obat 3 kali sehari mungkin ya. Nah kita juga tengking ini 3 kali sehari. Ya. Nah, Itu begini. saja. Ya, pokoknya dijalankan terus. Harus sembuh ini. Nggak boleh nggak sembuh. Kalau nggak boleh, kalau dia nggak sembuh kan jadi bahaya kita. Ya. Singkirkan itu ya. Nah. Dan Tuhan berkenan mau menyingkirkan penyakit Ya. dari kita. Betul tidak? Ya. Itulah ya. Begini ya. Kalau masih ada orang yang sakit jantung yang ini layani, kita akan melayani mereka. Tapi kalau ada orang yang menderita penyakit apa saja boleh masuk ya. So isteri saya nanti melayani kesembuhan secara massal ya. Semua yang menderita penyakit akan dilayani. Isteri saya yang akan melayani dan nanti yang sembuh bersaksi. Pasti ada yang sembuh. Yang sembuh nanti bersaksi. Jadi dia akan melayani kesembuhan massal. Semua dilayani pada waktu yang sama. Karena otoritas itu tidak dibatasi oleh jumlah. Ya, saya kasih umpamanya ada seorang jenderal, ya. Dia punya bawahan, dia punya prajurit ada 10,000, ya. Umpamanya dia mau supaya tentaranya menyerang musuh. Jadi berapa perintah yang dia harus beritakan kepada tentaranya? Apakah setiap prajurit harus diperintahkan satu demi satu demi satu demi satu? Atau satu perintah saja semua 10,000 prajurit itu taat, tunduk, menyerang. Satu kali saja. Amin. Jadi demikian juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita bisa menyembuhkan orang sakit banyak pada saat yang sama. Itu ciri-ciri daripada otoritas. Amin. Jadi Lucio, istri saya, dia akan keluar perintah ke baskom sedikit aja sih saya ini. Untuk semua disembuhkan dalam nama Yesus. Okay? Dan yang sembuh harus bersaksi. Amin. Oke. Nah sekarang dalam nama Yesus. Yang mau disembuhkan tangan diletakkan. Letakkan tangan di mana tempat sakit, di mana saja dari kepala ke kaki, ya. Letakkan tangan, jangan pindah-pindah itu tangan supaya tenaga kesembuhan mengalir ya. Karena Roh Kudus Tuhan Yesus tinggal bersama kita di dalam kita. Jadi segala tenaga kesembuhan itu sudah tersedia ya. Mata buka, serang itu penyakit. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Semua sakit penyakit. Sakit dalam tubuhku. Aku tengking dalam nama Yesus. Tengking dalam nama Yesus. Sakit kepala pergi sekarang dalam nama Yesus. Sakit kepala pergi dalam nama Yesus. Semua ikut. Sakit semua. kepala pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Darah tinggi turun normal dalam nama Yesus. Darah tinggi turun normal dalam nama Yesus. Mata yang buram menjadi jernih. Mata yang buram menjadi jernih. Dalam nama Yesus. Alergi. Pergi dalam nama Yesus. Tidak ada laput-laput. Pernapasan sekarang berjalan dengan sempurna juga dalam nama Yesus. Sempurna dalam nama Yesus. Sakit pinggang. Sakit pinggang dalam nama Yesus. Sembuh sakit pinggang dalam nama Yesus. Semua bengkak di sendi-sendi aku usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh.
sembuh, tidak Sembuh. sakit lagi. Tidak sakit lagi. Dalam nama Yesus. Sakit perut pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Sembuh. Semua pencernaan yang tidak sempurna, aku tengking dalam nama Sembuh. Yesus. Tengking dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dari Kolonmu COVID juga dalam nama sembuh Yesus. dalam nama Yesus. Ginjal Sakit sembuh COVID sembuh dalam nama dalam nama Yesus. Yesus. Satu COVID Leper sembuh total. sembuh dalam nama Yesus. Sony Tuhan sembuh Yesus dalam nama Yesus. menyembuhkan Semua roh engkau. sakit penyakit pergi. Semua roh sakit Sembuh. penyakit pergi dalam Pergi. nama Yesus. Sembuh. Pulih dalam Telinga nama Yesus. mendengar dengan jelas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua tuli Kanker pergi payudara dalam sembuh nama dalam Yesus. nama Yesus. Aku hancurkan kanker payudara ini. Kanker payudara ini sekarang sel-selnya mati. Sel-sel Sembuh. kanker engkau mati. Sembuh dalam nama Sembuh Yesus. dalam nama Sakit Yesus. penyakit kanker ini, semua sel-sel kanker Sembuh mati. Sebagaimana Dalam Tuhan Yesus nama Yesus. mengutuk pohon ara itu. Aku mengutuk Untuk dalam nama Yesus. Sembuh. sel kanker. Pulih. Semua mati. sembuh Sembuhlah engkau. dalam nama Yesus. Daya tahan tubuhmu, daya imunmu dipulihkan dalam nama Pulihkan Yesus. dalam nama Yesus. Semua virus-virus COVID juga mati dalam nama Mati Yesus. dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Sembuh, sembuh. Sakit kaki, sakit Semua pinggang, virus pergi Sembuh. dalam nama Yesus. apa saja, Sembuh. kesakitan apa saja, Pulih. aku tengking dalam Tengking. nama Yesus. Sembuh. Tuhan Sembuh. Yesus sakit mata. menyembuhkan Dalam engkau. nama Pulih Yesus. dalam nama Yesus. Sembuh. Sakit jantung pulih sempurna. Pulih dalam nama Pulih Yesus. sempurna jantung ini. Sakit jantung tidak boleh ada lagi. Pergi dalam nama Yesus. Semua roh-roh sakit penyakit entah dari mana. Pergi. Keluar Keluar. dari rumah Jangan anak-anak balik Tuhan. kembali. Dalam nama Sembuh. Yesus. Sembuh. 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 Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Jadi siapa Ya. sudah sembuh? Nah, dicoba ya. Sekarang dicoba. Mau berdiri kah, mau jalan kah, dicoba. Kalau sudah Ada yang sudah hilang sembuh. atau lebih ringan, coba berikan kesaksian, laporan. Ya. Sembuh. Tangan yang nggak bisa diangkat, diangkat. Sudah banyak yang sembuh itu. Mujizat terjadi. Amin. Ya, bersaksi, silakan. Silakan bersaksi. Silakan. Kalau tadinya nggak bisa ngangkat, itu tangan diangkat. Coba lihat ya apa. Pak Yusak sembuh. Kita napaslah panjang-panjang atau kelilinglah tuh rumah sebentar. Sakit leher sembuh dalam nama Yesus. Ya. Ya, bersaksi silakan, buka suara. Pergi. Terima dengan iman, sembuh. Gunungnya sudah pindah, sudah pergi. Gunungnya penyakitnya. pindah masuk laut deh. Ada yang sembuh, coba kasih kesaksian. Coba. Ya, silakan. Ringan atau ada yang makin sakit juga dikasih diberikan laporannya. Pak Eben, Pak Yusak, itu sudah praktek semuanya. Pak Gideon. Kalau misalnya waktu kita bentak-bentak begitu dia makin sakit, artinya ada roh-roh jahat ya. Iya. Tidak pindah sakitnya. Itu biasanya ada roh jahat. Usir saja itu roh jahatnya. Sudah sembuh itu Pak Eben tuh. Silakan Pak, saksi Pak. Sakit pinggang, coba lihat kayak apa sekarang pinggangnya. Udah sembuh. Kakinya, lutut, ya. Pinggul. Dan tadi ada kanker payudara, kita terus ya, Bu, ditengking ya setiap hari ya, jangan bikin dia kita yang dibikin takut melulu sama dia. Tengking aja, suruh semua kanker-kanker itu sel-sel jahat itu mati terus keluar dari tubuh kita. Dikutuk itu sel-sel. Jangan kanker yang ngutuk kita kan nggak boleh kan? Kita kan Tuhan nggak boleh dikutuk. Tuhan yang memberkati kita. Kita yang kutuk itu kanker ya, dikutuk. Seperti Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu, aku juga kutuk. Jangan kutuk orang, kutuk kanker.
Iya, sudah sehat. Ada kesaksian? Silakan. Silakan kalau ada kesaksian. Iya, silakan. Itu saya lihat Pak Iben sudah sembuh itu. Pak Yusa juga sudah sembuh. Pak Gideon juga sudah sembuh. Yang lainnya juga sudah sembuh. Silakan bersaksi. Pak Isa juga sudah sembuh itu. Semangat bersaksi. Itu sudah menengking lagi ini. Aku kutuk kanker payudara di sebelah kiri daripada Ibu Maria. Bu Maria. Bukan, kanker ini tidak boleh berdiam di dalam dirimu. Dalam nama Yesus sembuh. Dan hormon-hormon di tubuhmu juga sembuh. Hormon-hormon itu balance dalam nama Yesus. Normal dalam nama Yesus. Dan Yesus menyembuhkan engkau. Amin. Semua ketakutan atau kesakitan semua pergi dalam nama Yesus. Dan paling penting kita sebagai anak Tuhan ampunin orang ya itu ya. Ini kan bilang ngampunin 70 kali 7. Jadi artinya kehidupan kita setiap hari adalah kehidupan yang mengampuni orang. Jadi hati kita tuh nggak jengkel sama orang ya. Kalau jengkel orang jadi stres, kalau stres jadi sakit. Itu penting sekali dan itu sebagai suatu latihan ya, bukan latihan, pola hidup kita anak Tuhan, kehidupan yang mengampuni orang dan juga dengan sukacita ya. Nggak usah kesel-kesel lah ini itu ya. Suami istri juga damai sejahtera karena kita semua sekarang melayani anak-anak Tuhan. Itu pola kehidupan kita, damai sejahtera, sukacita dan kasih di dalam Tuhan itu buah-buah Roh Kudus ya, penting sekali. Iya. Puji Tuhan Pak Boas. Betul. Jadi juga ada ya. Puji Tuhan. Jadi selain kita mengampuni, penting ya. Indonesia, Asia khususnya itu kebanyakan orang masih sinkritisme. Jadi percaya Yesus, percaya yang lain juga. Di rumah dicampur, ada barang-barang apa atau baju, gambar-gambar, simbol-simbol setan itu semua itu penghambat, penghalang. Nah, jadi firman Tuhan berkata jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, itu saya berbahaya. Ada lihat. Benar Pak Boas. Di sini ada Pak Dasep ya, Pak Dasep dan Ibu Imas itu. Pak Dasep. Pak Dasep itu yang melayani itu Rena itu yang waktu sesi kedua ya, Pak Boas, waktu Pak Elias itu memberi kesaksian. Nah itu Pak Dasep tuh yang Pak Elias perintahkan Pak Dasep bawa Ibu Imas pergi lihat si Rena. Kalau begitu Pak Dasep kepada Rena. Bangun Rena. Kamis depan bersaksi ya. Ketemu saya di sakit. Pak Dasep bilang loh, Pak udah meninggal orangnya. Loh, sampai bingung Pak Dasep ya. Coba Pak Dasep cerita sedikit nanti. Pak Dasep juga karena di daerah Jawa Barat itu banyak semua yang pakai keris-keris ya Pak ya, jimat-jimat. Silahkan Pak Dasep. Boleh ada waktu Pak Boas? Atau Kamis depan aja. Boleh ya. Lebih bagus panjang ya. Ya, Kamis depan ya. Kamis depan. Ya, Pak Dasep. Lebih bagus, lebih banyak panjang ya. Pengalamannya dengan jimat-jimat itu paling banyak. Karena semua orang main keris, main atau Nyi Roro Kidul. Ibu, ada nomor teleponnya Pak Dasep ya? Pak Dasep ada. Dan Pak Dasep coba share sama Pak Boas ya. Pak Dasep punya atau nomor saya Pak Dasep dicatat ya.